Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Teman-teman di seluruh Nusantara yang saya hormati, pada kesempatan kali ini channel Barokah Ilmu insyaallah akan menebarkan ilmu walaupun sedikit yang penting manfaat. Dalam sebuah kajian pernah dijelaskan, bahkan di beberapa keterangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa dari setiap 100 tahun dalam umat beliau itu akan ada mujaddid. Nah, mujaddid itu adalah pembaharu, penyegaran kembali, pelurusan kembali tentang ajaran suatu agama, ya tentunya agama Islam. Artinya untuk relevansi, untuk menyesuaikan dengan sesuatu dengan zaman, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi, maksudnya yang biasa disebut dengan sikon, ya, situasi dan kondisi. Karena agama Islam itu Al-Quran, yang berdasarkan Al-Quran kemudian diinterpretasikan oleh As-Sunnah, yaitu sabda-sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan digali kembali, ya, diulah kembali, diperdalam kembali oleh ahli-ahli fikih. Ahli-ahli fikih itu adalah ahli-ahli agama. Jadi mereka menyesuaikan dengan situasi dan kondisi, juga domisili, ya. Sehingga dalam setiap 100 tahun maka akan ada mujaddid, pembaharu dalam Islam. Nah, teman-teman yang saya hormati, kira-kira 7 tahun yang lalu saya pernah dalam sebuah acara, ya, dalam sebuah acara ke-NU-an. Nah, di sana dijelaskan bahwa nanti, ya, di usia NU yang 100 tahun akan ada mujaddid dari kalangan NU itu sendiri. Ya. Sesungguhnya hadisnya bukan tentang NU, tapi kan kalau bicara keumatan, kalau bicara keislaman, kalau bicara ajaran Nabi, dan memang umat Islam terbesar itu kan memang di Indonesia. Jadi menurut beliau yang saya ikuti di acara ke-NU-an itu, yang dirangkai dengan khatmil Quran, ya, ratusan juz, karena yang hadir pada waktu itu ratusan orang, bahkan ribuan, ya, menghatamkan Al-Quran. Maksudnya satu orang itu 1 juz, seperti itu. Nah, setelah itu sekitar 5 tahun yang lalu ada yang memprediksi mujaddid yang baru itu berasal dari negara kita, ayah. Dan di negara kita itu yang saya amati lewat video, ya, itu katanya dari salah satu provinsi, yaitu Provinsi Banten. Cuman saya tidak ingat rupanya, tidak ingat namanya, ya. Namun setelah saya ingat-ingat kembali, karena waktu itu video yang 5 tahun yang lalu itu menerangkan bahwa mujaddid yang akan tampil dari Indonesia, yang dari Banten itu hasil karyanya sudah banyak, ya, sudah puluhan karya waktu itu. Nah, ternyata sekarang banyak video beredar bahwa mujaddid
yang dimaksud dari Indonesia itu adalah Kiai Haji Imaduddin ya, Utsman. Nah, setelah saya pikir-pikir, ternyata masuk akal juga ya. Karena ciri-cirinya persis seperti yang telah diprediksi pada video 5 tahun yang lalu. Kemudian setelah dipikir-pikir lagi, coba siapa yang berani mendobrak kemapanan yang sudah tertata sekian lama ya, tertata rapi selama 50 tahun, nggak ada yang berani mengotak-atik, cuma hanya keberanian ya, yang diberikan oleh Allah terhadap tokoh ya. Bisa dibilang kalau sekarang tokoh kontroversial ya, yaitu Kiai Haji Imaduddin. Kalau dulu itu kan dikenal atau terkenal di Indonesia tokoh kontroversial itu kan Gus Dur ya. Dia berani menyatakan perbedaan pendapat dengan tokoh-tokoh dunia, bahkan ya, tokoh-tokoh nasional dengan tokoh-tokoh dunia. Nah, sekarang Kiai Haji Imaduddin. Nah, oleh karena itu saya yakin 100% dalam hal nasab ya. Dalam hal nasab adalah mujaddid dari Indonesia, yaitu Kiai Haji Imaduddin ya. Imaduddin ya. Iya betul. Imaduddin. Imad itu artinya tiang, ad-din agama. Berarti Imaduddin itu adalah tiangnya agama alaya. Nah, kemudian ini dalam hal nasab, dalam hal fikih, dalam hal hukum Islam masih belum muncul. Dan saya yakin mujaddid baru dalam bidangnya, ini akan segera bermunculan di Indonesia, karena di Indonesia itu adalah negara terbesar di dunia dan merupakan negara yang menganut firqah atau aliran Islam ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah yang mayoritas mengikuti mazhab Syafi'i. Jadi sekali lagi ini merupakan bukti ya, sekaligus fakta kebenaran sabda Nabi Muhammad SAW bahwa dalam setiap 100 tahun dari umatku akan ada mujaddid, pembaharu Islam. Nah, karena masalah nasab ini sangat erat hubungannya dengan hukum ya, dengan hukum Islam. Maksudnya dalam mencintai dan membenci itu ada hukumnya ya. Bisa hukum boleh, jais, bisa haram, nggak boleh, bisa halal, bisa makruh, bisa mubah, ya. Jadi masalah polemik nasab sekarang ini pasti ada hukumnya. Nah, kalau kita yang kita cintai itu memang betul-betul benar dzurriyyah Rasulullah, maka kita bisa dihukumi dengan mengambil hukum boleh dan seperti itu, atau sunnah bisa. Dan kalau memang yang kita cintai itu ternyata memang dari sifat-sifatnya tidak sesuai dengan agama Allah dan dibenci oleh Allah, maka kita juga haram mencintainya ya. Jadi intinya dari sebuah sabda Rasulullah, bencilah karena Allah, cintailah karena Allah, bencilah karena Allah, memberilah karena Allah, tidak memberi juga karena Allah. Maka orang yang seperti itu faqad istakmalal iman, maka sungguh-sungguh telah sempurna imannya. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.